Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Iva. Selamat sore. Kali ini narasumber kita dari PT Mitra Muda Reksa Mandiri, Ibu Iva Mastufah. Dan ini adalah pertemuan kita yang keberapa kali ya, Bu? Ketiga kali. Ketiga kalinya Ibu ke SMK Muhammadiyah Pontang. Sehat selalu ya, Ibu ya. Alhamdulillah. Dan untuk kali ini Ibu hadir di SMK Muhammadiyah Pontang. Kita kulik bersama ini di podcast kali ini. Ini ada podcast dari SMK Muhammadiyah Pontang namanya Ngerewek Podcast. Jadi di sini kita akan kulik sedikit tentang keseharian Ibu, pekerjaan, keluarga juga mungkin ya. Dan di akhir kita akan minta harapan dan doa untuk SMK Muhammadiyah Pontang. Di awal Ibu bisakah menjelaskan Ibu Iva Mastufah itu di PT Mitra Muda Reksa Mandiri itu sebagai apa, Ibu, di situ? Saya kenal dengan PT Mitra Muda Reksa Mandiri setelah pulang dari Malaysia sebagai pekerja migran Indonesia selama kurang lebih 10 tahun. Waktu itu kenalnya dari bos saya dari Malaysia. Jadi bos saya di Malaysia itu namanya Kak Lina. Kak Lina ini adalah seorang perempuan yang kuat. Dia menjadi pimpinan saya sekaligus bos saya. Dia khawatir di saat saya pulang ke Indonesia tuh, Iva, you nak makan apa? You kerja apa dekat kampung? Saya jawab, saya makan, saya ada orang tua. Tapi tak kerja, dari mana duitnya? Setelah dia tahu saya pulang itu cuti, jadi dia nuntut saya balik lagi ke Malaysia. Saya tidak pulang karena orang tua saya tidak mengizinkan. Alasan orang tua saya tidak mengizinkan berangkat lagi ke Malaysia karena dulu sebelum saya jadi pekerja migran Indonesia itu saya punya cita-cita. Pertama ingin merenovasi rumah orang tua karena rumah orang tua saya kurang bagus, kurang layak. Dan saya punya cita-cita adik saya ada 3 orang pengen sekolahnya selesai. Itu cita-cita saya. Dan saya juga pengen seperti orang, pengen punya masa depan sendiri. Tentunya pengen punya rumah sendiri, punya tanah sendiri. Akhirnya saya berangkat ke Malaysia. Alhamdulillah karena saya bekerja keras di sana, saya pulang, apa yang saya dapatkan itu ada. Tetapi orang tua nggak terima. Apa cita-cita kamu sudah tersampaikan, jadi jangan berangkat lagi ke Malaysia. Sudah di Indonesia saja. Dan saat itu saya tetap ngeyel mau berangkat. Kalau nggak salah orang tua saya itu ngasih sebuah golok ya. Kalau kamu mau berangkat ke Malaysia nih, bunuh aja saya. Saya tidak suka. Kamu lama-lama di sana. Saya sudah tua. Begitu orang tua saya tidak ridho, akhirnya saya tidak berangkat. Tapi karena kondisi saya belum menghabiskan kontrak, terpaksa saya kena tegur dengan perusahaan karena sudah limitnya sudah habis. Seharusnya masuk lagi Malaysia, saya tidak. Tetapi saya memberikan alasan bahwa saya tidak diizinkan orang tua. Dan bos saya di Malaysia itu akhirnya turun ke Jakarta. Waktu itu Hotel Hyatt di Bundaran HI, itu sekarang yang jadi Grand Indonesia. Saya ketemu di situ. Kak Lina ketemu sekaligus ada sedikitlah dia rindu dengan pekerjanya yang rajin, dia juga ngasih bonus. Berharap saya kembali lagi ke Malaysia, tapi dengan sekuat tenaga saya tidak kembali. Dia bilang oke, kalau Iva tidak kembali ke Malaysia, saya kenalkan dengan bos perusahaan namanya PT Mitra Muda Reksa Mandiri. Saya ketemu dengan Bapak Kasmir sebagai pemilik perusahaan PT Mitra Muda Reksa Mandiri bersama anaknya Ibu Lulu Seruni dan Pak Sabri. Waktu itu saya dikenalkan. Saya perkenalan waktu itu hari Senin, ternyata hari Rabu alhamdulillah datang ke Mancak ke rumah saya, katanya melamar untuk gabung ke perusahaan PT Mitra. Waktu itu saya tanya, saya kerja apa? Katanya kerja memberikan informasi sesuai latar belakang saya. Saya menolak juga karena saya tidak sanggup menginformasikan itu bagaimana, saya tidak bisa. Saya tolak.
Begitu ditolak, tentunya pimpinan PT Mitra ini kecewa. Akhirnya sampai sekarang ingat aja kata-katanya, "Oke, Iva, sekarang saya mau pamit pulang kalau kamu tetap tidak mau, tapi ingat, orang lain melamar kerja ke saya, tapi hari ini Anda saya lamar untuk gabung." Oke, kita pulang. Akhirnya pulang. Setelah pulang, bos saya di Malaysia tahu, dia marah sama saya. "Iva, jangan tidak mau, pergi saja, ikuti saja. Saya percaya kamu bisa." Saya berat hati dengan bos saya di Malaysia. Akhirnya saya telepon, "Pak, saya siap." Saya dipanggil dan dijemput, saya pergi ke Bogor selama 4 hari. Saya belajar dengan beliau Al-Fatihah karena beliau sudah tidak ada saat ini, tapi ilmu-ilmunya banyak yang bermanfaat dengan saya. Saya gabung, saya belajar merekrut orang dan tempatnya juga sederhana, gelar tikar di rumah yang ruko saya yang sekarang jadi LPK Bahasa Jepang itu dulunya dijadikan kantor cabang PT Mitra Muda Reksa Mandiri. Selama 2 tahun saya fokus bekerja. Akhirnya di tahun 2012 bulan Oktober saya dapat undangan dari BP3, dulu BP3 TKI, sekarang BP3 MI, bahwa saya mau dijadikan contoh, yaitu PMI yang dulunya bekerja sekarang merekrut PMI dan memberangkatkan PMI itu dengan penempatan resmi sebagai role model mungkin ya. Waktu itu gubernurnya Ibu Atut Hosia. Nah, di situ kita sebagai sampel bahwa inilah PMI yang sukses. Tapi saya belum merasa sukses karena masih kurang. Saya bekerja memberangkatkan dengan berjalannya waktu. Ternyata 2 tahun itu berhasil. Akhirnya pimpinan saya mengajak saya pindah dari Mancak, membuka kantor di Serang. Saya tidak mau. "Pak, kenapa pindah?" Katanya Mancak itu susah internet, susah telepon, kampung, jauh dari Disnaker, jauh dari imigrasi. Pindah 2012 akhir pindah, dan alhamdulillah 2013 di bulan April resmi pindah di Kota Serang. Yang tadinya izin kantor cabangnya di Kabupaten Serang, yaitu di Kecamatan Mancak, pindah di Kota Serang. Dari tahun 2010 sampai sekarang tugas saya adalah rekrutmen. Rekrutmen ini adalah saya merekrut orang untuk dikirim bekerja di luar negeri. Jadi saya dari awal sampai sekarang saya adalah seorang rekrutmen. Rekrutmen ini tentunya meyakinkan orang yang tadinya tidak paham biar paham, yang tadinya tidak minat biar minat. Karena tugas rekrutmen itu berat. Beratnya yaitu mengirim tenaga kerja ke luar negeri ini, kita adalah mempunyai hubungan emosional dengan orang yang dikirim dan juga bertanggung jawab ke masa depan anak yang kita kirim. Jadi dari pertama daftar sampai anak itu berangkat sampai pulang ke pangkuan keluarga itu masih tanggung jawab saya. Saya selalu berkomunikasi. Anak yang kita kirim ini apakah di sana baik-baik saja? Apakah di sana ada masalah atau tidak? Jadi kita selalu komunikasi. Dan ruang lingkupnya sangat mudah. Kalau PMI yang bekerja di informal atau ART kerjanya sendirian, kita mau ngecek itu susah. Tapi yang saya kirim ini kan PMI yang formal, yang kerjanya di perusahaan, dan saya mendapatkan pekerjanya adalah dari SMK atau alumni SMK tersebut. Dan kerjanya rombongan, jadi enak. Anak ini bekerja di satu perusahaan, di satu apartemen atau asrama. Di saat saya ada masalah, saya tidak akan mendengarkan satu pihak. Saya akan mendengarkan biasanya 5 pihak. Dari teman satu kamar, teman satu kerjaan, teman sesama berangkat. Saya cek dulu sebelum memutuskan apakah anak ini bersalah, apakah anak ini kurang baik. Saya tidak akan langsung memutuskan. Saya hati-hati. Karena sebagai tenaga rekrutmen ini kita tidak mudah. Tidak mudahnya takut terjadi apa-apa. Tapi alhamdulillah karena saya sebagai tim rekrutmen yang bekerjanya di perusahaan dan resmi,
Saya selalu berkoordinasi, saya selalu bekerja sama dengan pemerintah seperti Disnaker. Alhamdulillah tidak ada masalah. Keren ya. Bu Ifah, ini yang saya dengar Ibu Ifah juga salah satu mantan pekerja di PT Nikomas, guys. Kalian perlu tahu bahwa Ibu Ifah ini adalah salah satu mantan karyawan di PT Nikomas juga, dan beliau juga salah satu mantan pekerja migran di Malaysia yang sekarang sudah beralih menjadi tim rekrutmen yang bisa mengirimkan ke Malaysia, yang tadinya dari zero to hero ya kayaknya ya. Dan satu lagi, untuk kedekatan antara Ibu Ifah dengan SMK Muhammadiyah Pontang itu sudah terjalin lama, gengs. Kalian harus tahu bahwa kita itu sudah mengirimkan banyak alumni kita ya Bu ya. Betul. Yang melalui tangan-tangan Ibu ini itu alumni kita sudah terkirim ke sana. Ibu, karena Ibu itu seorang wanita yang sibuk tentunya ya, bagaimana dengan dukungan keluarga Ibu nih? Saya pernikahan pertama dengan suami pertama itu gagal, kandas ya, mempunyai anak satu. Tentunya saya menikah yang kedua kalinya harus komitmen, harus ada perjanjian pranikah. Kalau kamu mau menikah dengan saya, kamu harus terima bahwa saya keadaannya begini. Orang rekrutmen ini mengurusi manusia yang akan kita kirim ke luar negeri. Kadang-kadang kalau dia jauh, kita juga harus melindungi dia. Kalau dia ada kekurangan, kita harus melengkapi. Jadi saya dengan suami ini harus sama-sama, harus sama-sama paham. Jangan sampai ada kata cemburu, karena yang namanya PM ini banyak yang laki-laki, terus juga betul. banyak yang kadang-kadang ada sedikit suka goda-goda juga ya, ada. Tapi kan suami saya sudah paham karena memang ada komitmen. Dan keluarga juga mendukung. Kalau keluarga dan saya sudah sepakat bahwa amal ibadah itu bukan seperti sholat, ngaji, sodako, tapi kita memberangkatkan orang yang tadinya tidak punya apa-apa sampai dia kebeli rumah, bisa membantu ekonomi keluarga, bisa membantu adiknya sekolah, itu amal juga buat saya. Dan anak yang dikirim apabila sukses, itu orang yang pertama bahagia adalah saya. Karena mereka berangkat ke Malaysia itu hasil kita motivasi, kita jelaskan, kita kasih semangat. Jadi kalau dia sukses, saya paling bahagia. Dan alhamdulillah tahun 2023 ini saya dapat undangan menikah dari PMI yang pulang dari Malaysia, dapat uang, punya rumah, dapat suami orang Malaysia juga. Saya menghadiri, bahkan saya diundang, Bu, jangan sampai nggak datang. Saya datang, alhamdulillah. Mereka padahal itu sudah 6 tahun yang lalu saya berangkatkan, tapi masih ingat. Katanya ibu berjasa sama saya, ibu banyak menasehati saya sehingga saya sekarang bisa jadi sekarang. Gitu Bu. Oke, menarik ya gengs, gimana ceritanya Bu Ifah ini. Dan Bu Ifah, menurut Ibu, seberapa pentingnya sih industri itu untuk merangkul sekolah-sekolah khususnya SMK? Karena pengalaman kami banyak menemui kendala ketika kita pengen melakukan MOU dengan industri-industri. Menurut Bu Ifah harusnya seperti apa industri itu mendukung sekolah-sekolah kejuruan seperti kita? Kalau menurut saya, industri yang ada di lingkungan Kabupaten Serang ya, khususnya umumnya di Provinsi Banten, lebih baik itu MOU dengan sekolah, karena sekolah itu anak-anak yang betul-betul dia murni, betul-betul anak dia belum terkontaminasi dengan pengaruh yang lainnya. Kalau menerima dari sekolah itu menurut saya lebih berkualitas. Karena anak yang baru lulus ini tidak punya pikiran apa-apa, dia mau bekerja. Jadi senang sekali diajari, senang sekali diajak bicara. Tapi kalau anak yang sudah setengah pengalaman, biasanya agak kurang menghargai. Kadang kita agak melawan ya. Tapi kalau untuk ke luar negeri, saya tahu negara Malaysia ini memiliki kriteria khusus, yaitu anak yang mau masuk ke Malaysia
yang mempunyai semangat, yang mempunyai dia siap kerja karena memang jauh dari keluarga. Dan saya juga berharap semoga perusahaan yang ada di Kabupaten Serang ini ke depannya banyak MOU dengan SMK. Tapi mungkin ada alasan juga lah mereka. Sekarang ini kenapa industri yang ada di Serang ini agak susah MOU dengan SMK, dengan sekolah-sekolah. Yang saya lakukan dulu di saat saya merekrut, saya susah sekali mendapatkan calon pekerja migran. Sampai saya itu berpikir, ayo Pak, kita cari kantornya di depan BLK. Di depan BLK itu alasan saya punya tersendiri alasannya. Satu, di saat mau seleksi kan BLK-nya di depan, tinggal nyebrang aja, pinjam BLK atau sewa BLK. Terus juga saya sudah capek rekrutmen dari kampung ke kampung, dari orang ke orang. Saya punya imajinasi kalau saya rekrut dari sekolahan lebih enak. Sebab job saya ini adalah formal, dikirim untuk bekerja di perusahaan, bukan di ART. Jadi sasaran SMK ini lebih mudah. Anak lebih banyak. Contoh lah, SMK Mupon kelas 3 atau kelas 12-nya ada 200. Dari 200 ini saya motivasi, sosialisasi. Mungkin dari 200 ini minimal 20 aja yang paham, yang minat. Itu suatu kesuksesan buat saya. Tapi di saat saya sosialisasi di sekolah itu, satu pun yang tidak ada yang minat, berarti saya gagal sebagai rekrutmen. Berarti saya juga harus diperbaiki masalah komunikasi dengan SMK-SMK yang saya datangi untuk sosialisasi. Dulu saya waktu pertama rekrutmen saya menggunakan peta Provinsi Banten. Saya tanya, SMK yang ada di Provinsi Banten ini ada berapa ya? Itu susah dulu karena zamannya belum kayak sekarang lihat Mbah Google. Nanyanya ke siapa? Tapi waktu itu kita ketemu dengan namanya Pak Hudaya. Beliau adalah dulu bagian dinas pendidikan. Dulu itu SMK itu kurang lebih seprovinsi Banten ini ada 600-an ya dulu ya, swasta dan negeri. Jadi saya minta datanya dan alhamdulillah didukung oleh dinas pendidikan ini datanya. Jadi saya tahu SMK itu datanya di mana seprovinsi Banten ini. Saya menggunakan peta Banten. Di mana SMK yang saya sudah datengin, saya cari jarum yang ada pentolnya itu, saya cucuk tandai. Wah, ini nih sudah. Saya lihat lagi mana nih yang terdekat dengan kantor saya yang belum MOU, tandain lagi. Saya belum merasa puas kalau peta Banten itu belum banyak jarum saya. Makanya sekarang yang belum saya maksimal adalah di 2 kabupaten. Kan Banten ini kan ada 8 kabupaten kota. Yang belum maksimal itu adalah Tangsel, Kota Tangerang. Itu belum maksimal. Kalau Kabupaten Tangerang sudah banyak lah. Jadi kalau kita bekerja apapun kita harus melihat peta biar kita maksimal kerjanya. Jadi bukan dengar-dengar peta, orang-orang dengar apa sih peta politik? Oh, saya juga punya peta rekrutmen. Ada. Sampai sekarang ada itu. Sampai segitunya ya Bu ya? Iya, karena saya berpikirnya itulah kenapa anak-anak, saya lebih suka anak-anak ini kerja di luar negeri. Karena pulang dari luar negeri ini bukan uang, bukan materi yang didapatkan, tapi pengalaman, ilmu. Ilmu dari luar negeri itu apa? Kita gunakan setelah kita pulang dari luar negeri. Itu banyak manfaatnya. Satu lagi informasi geng, Ibu Iva ini adalah orang yang tepat waktu dan disiplin, harus ditiru itu. Dan informasi terkini, Ibu Iva Mastufa ini sekarang dalam masa proses pencalekan pilkada ya, untuk bukan pilkada. Untuk Serang Barat. Iya. Untuk Serang Barat. Pemilihan di DPR provinsi. Iya. Insya Allah di Provinsi Banten kita ikut partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, dan kita dipercaya menjadi calon dewan nomor urut 1. PKB-nya nomor urut 1, sayanya sebagai
caleg nomor urut 1. Jadi nih caleg itu calon legislatif ya. Ini minta Mudah-mudahan doanya aja. Siap-siap Ibu. Awalnya kita tidak tertarik dengan politik, tapi saya juga sebagai perempuan harus mengikuti, karena di dalam politik itu atau di dalam parlemen itu kita bisa mengembangkan lebih banyak lagi, membantu masyarakat banyak. Tapi saya sebagai orang Islam, saya juga jangan anti politik. Saya takut kalau politik itu hanya orang-orang yang berkepentingan yang tidak sesuai yang duduk, kan nanti kita bahaya juga. Jadi kita sebagai umat Islam jangan anti politik. Karena saya dulu anti politik, jadi sekarang enggak. 2019 waktu pemilu adalah partai yang sempat ngajak saya, tapi saya tolak karena saya tidak minat. Tapi di 2023 ini saya minat, karena penting lah, karena dewan itu adalah yang banyak membuat regulasi. Di dewan juga ada bisa membuat wewenang, dan tentunya PKB ini adalah memegang Komisi 5. Komisi 5 itu adalah bidang ketenaga kerjaan dan bidang pendidikan, dan itu sesuai ruang lingkup saya. Betul ya. Ruang lingkup saya adalah saya mengurusi orang bekerja dan dapat pekerja ini dari SMK atau dari sekolah. Oke, baik Ibu, terima kasih sudah bisa hadir di sini, dan mudah-mudahan untuk kedepannya Ibu bisa sukses menjadi calon legislatif ya Bu ya. Dan ini mungkin bisa membawa kebaikan untuk anak-anak SMK yang ada di kita. Dan dengan berakhirnya sesi ini, terima kasih sekali lagi Ibu atas kedatangannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.